Al Nassr menang 10 kali beruntun. Al Nassr sedang on fire. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tidak terkalahkan alias lagi menang 10 kali secara beruntun. Dilansir dari ESPN, Al Nassr memang sedang dalam tren positif. Al Nassr sedang menang terus sebanyak 10 laga beruntun di seluruh kompetisi setelah terakhir kali kalah dari Al Tawun 02 pada tanggal 19 Agustus kemarin. Al Nassr pun mampu mencetakkan 37 gol dan kebobolan sebanyak 10 gol. Penampilan para pemainnya terus semakin padu, apalagi para pemain baru seperti Telles, Fofana dan juga Sadio Mane. Presiden Real Madrid dituduh suap wasit. Barcelona belum lama ini dilaporkan telah didakwa atas kasus penyuapan wasit dan kini muncul tudingan kepada Real Madrid telah melakukan tindakan serupa. Di tengah panasnya dakwaan penyuapan wasit yang dilakukan oleh Barcelona, Real Madrid pun ikut mencuat. Seorang mantan komisaris polisi Spanyol yakni Jose Manuel Villarejo melontarkan komentar sensasional. Villarejo menyebut Presiden Real Madrid Florentino Perez juga menyuap wasit bahkan sebelum kasus dari Barcelona. Real Madrid langsung menanggapi tuduhan dari Villarejo tersebut. Los Blancos mengumumkan akan mengambil langkah hukum terhadap mantan perwira polisi itu. UEFA rencanakan hapus Liga Champions untuk buat Liga Super. Badan sepak bola tertinggi sepak bola Eropa UEFA dikabarkan ingin menghapus turnamen terbaiknya yakni Liga Champions. Penghapusan Liga Champions tersebut tentunya dikarenakan mereka ingin membuat sebuah turnamen baru bernama Super League. Dikabarkan jika UEFA berniat untuk menghapus Liga Champions, mereka bekerja sama dengan asosiasi klub dan UEFA akan membentuk 3 liga baru yang berisikan 18 tim, yakni Super League, Europa League dan juga Aspirant League. Rencana untuk Super League ini baru akan dibahas pada pertemuan Komite Eksekutif UEFA selanjutnya. Manchester United kalah lagi. Manchester United dipaksa menyerah dengan skor ketat 2-3 kala menjamu Galatasaray dalam laga matchday yang kedua. 2 gol Manchester United dalam laga ini diborong oleh Rasmus Højlund. Namun Galatasaray tampil gigih untuk berbalik menang berkat gol dari Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu dan juga Mauro Icardi. Dengan hasil ini Manchester United ini terbenam di dasar klasemen grup A dengan sama sekali belum meraih poin. Sedangkan di pertandingan lain Real Madrid kalahkan Napoli. 5 gol tercipta saat Napoli menghadapi Real Madrid pada matchday kedua dari grup C. Sayangnya tuan rumah Napoli kalah 2-3 dari sang tamu. 2 gol Napoli dicetak melalui Leo Ortega dan penalti dari Petar Zielinski. Namun Madrid lebih tampil perkasa. 3 gol balasan dicetakkan oleh masing-masing dari Vinicius Junior, Jude Bellingham dan juga gol bunuh diri dari Alex Meret. Berkat kemenangan tersebut Madrid menjaga puncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Sedangkan Arsenal harus pulang dengan tangan hampa. Arsenal harus mengakui keunggulan tuan rumah Lens dengan skor akhir 1-2. Arsenal sempat unggul lebih dahulu berkat gol dari Gabriel Jesus. Namun Lens tampil pantang menyerah dan mampu membalikkan skor lewat aksi dari Adrien Thomasson dan juga El Yewahi. Dengan hasil ini Lens pun kini berhak memuncaki klasemen grup B dengan koleksi 4 poin. Sedangkan Arsenal ada di urutan kedua dengan koleksi 3 poin. Sedangkan dari wakil Jerman Bayern Munchen sukses menaklukkan tuan rumah FC Copenhagen dengan skor akhir 2-1. Munchen sejatinya sempat tertinggal lebih dahulu berkat gol dari Lucas Lerager. Namun De Rotten berhasil melakukan comeback manis berkat gol dari Jamal Musiala dan juga Matistel. Dengan hasil ini Munchen bertengger kokoh di puncak klasemen grup A dengan koleksi 6 poin. Bikin blunder lagi, Erik ten Hag masih bela Andre Onana. Andre Onana dianggap menjadi sumber bencana kekalahan dari Manchester United dari Galatasaray di ajang Liga Champions. Meski begitu, sang manajer setan merah Erik ten Hag masih memberikan pembelaan kepada sang kiper. Dalam laga itu Onana melakukan blunder. Kiper asal Kamerun tersebut salah mengoper bola sehingga berhasil direbut oleh Dries Mertens dan membuat Casemiro melakukan pelanggaran di kotak penalti. Erik ten Hag tak mau menyalahkan Onana setelah sang kiper melakukan blunder tersebut. Dia mengaku masih tetap yakin dengan performa mantan kiper dari Inter Milan tersebut. Manchester United kalah lagi, Ferdinand sebut memalukan.
Manchester United kalah lagi di Old Trafford. Penampilan acak-acakan Manchester United khususnya dalam bertahan disebut Rio Ferdinand memalukan. Kekalahan Manchester United ini tak lepas dari kesalahan-kesalahan pertahanan. Mantan bek dari MU tersebut menilai bahwa Rafael Varane dan kawan-kawan tak punya kewaspadaan akan ancaman sehingga kekap dalam kondisi ketika diserang. Manchester United kini berada di dasar klasemen grup A dan belum mengumpulkan 1 poin pun. Jude Bellingham sedang on fire. Jude Bellingham lagi bersinar untuk Real Madrid dalam laga melawan Napoli di Liga Champions. Gelandang muda Inggris tersebut kembali mencetakkan gol. Bellingham lagi-lagi disorot atas performanya. Pemain yang dibeli seharga 100 juta euro itu tak berhenti membuat gol bagi Real Madrid. Bellingham sudah mencetakkan 8 gol dari 9 penampilannya bersama El Real. 2 diantaranya dicetakkan di ajang Liga Champions. Opta mencatat bahwa Bellingham menyamai catatan dari Christian Karembeu dan juga Cristiano Ronaldo sebagai pemain yang bisa membuat 2 gol di 2 laga awal Madrid di ajang Liga Champions. Arsenal juga pernah dirugikan VAR. Arteta simpati kepada Liverpool. Laga Tottenham Hotspur versus Liverpool diwarnai kontroversi dari VAR. Manajer Arsenal Mikel Arteta menyatakan simpatinya untuk Liverpool. Mikel Arteta tentunya tidak asing dengan keputusan VAR yang kontroversial. Arsenal juga pernah mendapatkan permintaan maaf dari BJ Moll menyusul kesalahan dalam laga melawan Brentford di musim yang lalu. Ben White segera perpanjang kontraknya di Arsenal. Arsenal nampaknya masih puas dengan servis yang diberikan oleh Ben White. The Gunners pun dilaporkan akan segera memperpanjang kontrak sang bek dalam waktu yang dekat ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Arsenal puas dengan kontribusi dari sang bek. Jadi mereka ingin memperpanjang kontrak Ben White dalam waktu yang dekat ini. Ben White kabarnya akan diberikan kontrak berdurasi panjang, di mana ia akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan di skuad The Gunners. Cedera cukup parah, Ben Chilwell harus menepi cukup lama dari skuad Chelsea. Kabar buruk datang untuk skuad Chelsea karena bek kiri mereka yakni Ben Chilwell harus menepi cukup lama karena cedera yang dialami. Rupanya cedera yang dialami oleh Chilwell cukup serius. Dilansir dari media The Telegraph, sang pemain dipastikan bakal absen cukup lama dengan proyeksi paling cepat bisa kembali bermain adalah 2 bulan dari sekarang atau pada akhir tahun 2023 mendatang. Diincar Manchester United dan Arsenal, Juventus bakal pagari Adrien Rabiot dengan kontrak baru. Asa Manchester United dan Arsenal untuk bisa membajak Adrien Rabiot di tahun 2024 nanti bakal menemui kendala baru. Juventus berencana untuk memberikan sang gelandang kontrak baru dalam waktu yang dekat ini. Calcio Mercato melaporkan bahwa Juventus tidak akan membiarkan Rabiot pergi. Menurut laporan tersebut, Juventus benar-benar berhasrat untuk bisa mempertahankan Rabiot dari kejaran 2 raksasa asal Inggris itu. Mereka sudah mengontak agen sang gelandang dan mereka mengutarakan keinginan mereka untuk memperpanjang kontrak dari sang pemain. Juventus dilaporkan siap memberikan kontrak dengan nilai yang lebih besar. Barcelona bakal sudahi rekrutan pemain tua. Barcelona disebut bakal mengakhiri ketertarikan mereka kepada pemain di atas 30 tahun. Blaugrana merasa rencana tersebut tak terlalu baik untuk menunjang kestabilan tim dari berbagai aspek di masa mendatang. Deco mengklaim jika kuota pemain veteran dalam tim dirasa cukup. Laman Sport mengklaim jika mereka bakal menghindari merekrut pemain di atas 30 tahun dengan bertambahnya usia pemain. Potensi untuk meleko mereka keluar dari klub dengan biaya transfer yang lebih besar juga dipastikan menipis. Dalam pertemuan terbaru kini, Deco sudah mengordinasikan kepada para pencari bakat yang ditugaskan memantau pemain guna membidik target yang baru. Tidak kapok, Chelsea membeli lagi pemain dari Brighton. Dilansir dari Football Insider, Chelsea masih belum kapok membeli pemain dari Brighton. Terbaru The Blues berencana untuk bisa mendatangkan Simon Adringan dari The Seagulls.
Adingra saat ini menjadi salah satu pemain muda berbakat yang dimiliki oleh Brighton. Musim lalu ia dipinjamkan Brighton ke Union dan di sana ia mampu mencetakkan 15 gol dan juga 15 assist. Menurut laporan tersebut, tim pemandu bakat Chelsea sudah mengendus bakat dari Adingra. Mereka kini dikabarkan tertarik memboyong sang winger ke Stamford Bridge. The Blues dikabarkan saat ini masih mengamati perkembangan dari sang winger. Jika ia menunjukkan konsistensi yang apik, maka ia bisa ditebus Chelsea di tahun 2024 mendatang. Manchester United buru wonderkid Sporting Lisbon. Manchester United kembali mengarahkan radar mereka ke Portugal. Setan Merah berniat untuk bisa mendatangkan Gonçalo Inácio dari Sporting Lisbon. United mulai mengamati Inácio sejak musim yang lalu dan saat ini ia sudah menjadi andalan di jantung pertahanan Sporting. United harus menyiapkan dana yang besar untuk bisa memboyong jasa Inácio. Sang bek dikabarkan akan dibanderol sekitar 60 juta euro pada musim dingin nanti. Terkonfirmasi Jadon Sancho tinggalkan Manchester United pada Januari. Jadon Sancho dikonfirmasi akan meninggalkan klub Liga Inggris Manchester United pada bursa transfer Januari. Dilansir oleh Tim Talk, Jadon Sancho saat ini tengah dekat dengan pelatih Borussia Dortmund yakni Edin Terzic karena bersiap untuk angkat kaki dari Manchester United. Jadon Sancho sendiri masih terikat kontrak hingga tahun 2026 mendatang. Walaupun Ten Hag sudah jelas mengatakan bahwa dia tidak akan kembali ke dalam skuad sampai dia meminta maaf. Juventus akan coba boyong bek milik Manchester United. Juventus kabarnya akan mencoba untuk memboyong bek Manchester United yakni Victor Lindelof dalam waktu yang dekat ini. Dilansir dari VHS, Juventus ingin mendatangkan Lindelof karena mereka ingin memperkuat lini belakang mereka. Saat ini Juventus juga memiliki stok bek tengah yang terbatas. Karena alasan itulah Max Allegri ingin mengamankan jasa Lindelof. Menurut sang manajer, bek Swedia itu memiliki talenta dan juga performa yang cukup baik serta konsisten sehingga ia dinilai bisa memperkuat lini belakang si Nyonya tua. Jika Mourinho pergi, AS Roma bakal meminang Antonio Conte. Klub Serie A Italia AS Roma dikabarkan berniat menunjuk Antonio Conte sebagai pelatih barunya jika Jose Mourinho pergi dari Olimpico. Nasib Jose Mourinho sendiri di AS Roma pun sekarang menjadi tidak jelas. Ia mulai mendapatkan sorotan dan juga tekanan. Di saat nasib Jose Mourinho masih menjadi tanda tanya, sudah muncul spekulasi terkait siapa penggantinya di AS Roma. Salah satu nama besar kemudian muncul. Kabarnya Roma berminat memakai tenaga dari Antonio Conte.